Surat ini dinamakan Al-Fatihah, yakni Fatihatul Kitab. Hanya secara tulisan dengan surat ini bacaan dalam sholat dimulai. Surat ini disebut pula Ummul Kitab menurut jumhur ulama, seperti yang dituturkan oleh Anas, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin, karena mereka tidak suka menyebutnya dengan istilah Fatihatul Kitab. Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya Ummul Kitab itu adalah Lauh Mahfuz. Al-Hasan mengatakan bahwa ayat-ayat yang muhkam adalah Ummul Kitab. Karena itu keduanya pun tidak suka menyebut surat Al-Fatihah dengan istilah Ummul Quran. Di dalam sebuah hadis sahih pada Imam Tirmidzi dan dinilai sahih olehnya, disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Ummul Quran wa Ummul Kitab wa sab'al mathani wa Quranul Azim. Surat Al-Fatihah dinamakan pula Alhamdu, juga disebut as-sholat, karena berdasarkan sabda Nabi SAW dari Tuhannya yang mengatakan, Qasamtu sholata baini wa baina abadi nisfain fa idza qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abadi. Aku bagaikan sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Al-Fatihah disebut pula sholat karena ia merupakan syarat di dalam sholat. Al-Fatihah dinamakan pula syifa, seperti yang disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'id secara marfu. Fatihatul Kitab syifa'um min kulli summin. Fatihatul Kitab merupakan obat penawar bagi segala jenis racun. Surat Al-Fatihah dikenal pula dengan nama ruqyah, seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id yang sahih, yaitu di saat dia membacakannya untuk mengobati seorang lelaki sehat yang tersengat kalajengking. Sesudah itu Rasulullah bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma yudarika annaha ruqyah?" Siapakah yang memberitahu kamu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? As-Sabi meriwayatkan sebuah asar melalui Ibnu Abbas bahwa dia menamakannya Al-Fatihah, asasul Quran, pondasi Quran. Ibnu Abbas mengatakan bahwa pondasi surat ini terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Sufyan bin Ibnu Uyainah menamakannya Al-Waqiyah, sedangkan Yahya Ibnu Katsir menamakannya Al-Kafiyah, karena surat Al-Fatihah sudah mencukupi tanpa selainnya, tetapi surat selainnya tidak dapat mencukupi bila tanpa surat Al-Fatihah, seperti yang disebutkan di dalam salah satu hadis berpredikat mursal di bawah ini. Ummul Qur'ani iwadun min wairiha walaysa wairuha iwadun anha. Ummul Quran merupakan pengganti dari yang lainnya, sedangkan selainnya tidak dapat dijadikan sebagai penggantinya. Surat ini dinamakan pula surat As-Salah dan Al-Kanz. Kedua nama ini disebutkan oleh Az-Zamarkasyari di dalam kitab Kasyaf. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abul Aliyah, surat Al-Fatihah adalah Makkiyah. Menurut pendapat lain Madaniyah, seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Mujahid, Atta bin Menurut Abbas, Qatadah, dan Abu Aliyah, surat Al-Fatihah adalah Makkiyah. Menurut pendapat lain Madaniyah, seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Mujahid, Atta ibnu Yasar, dan Az-Zuhri. Pendapat lainnya lagi mengatakan Al-Fatihah diturunkan sebanyak 2 kali, pertama di Mekah dan kedua di Madinah. Tetapi pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran, karena firman-Nya menyebutkan, "Walaqad atainaka sab'am minal mathani." Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Al-Hijr 87. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan bahwa separuh dari surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah, sedangkan separuh yang lain diturunkan di Madinah.
Akan tetapi pendapat ini sangat aneh, dinukil oleh Al-Qurtubi darinya. Surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat tanpa ada perselisihan. Tetapi Amr bin Ibnu Ubaid mengatakannya 8 ayat. Dan Husain Al-Jufi mengatakannya 6 ayat. Kedua pendapat ini syadz atau menyendiri. Mereka berselisih pendapat mengenai basmalahnya. Apakah merupakan ayat tersendiri sebagai permulaan Al-Fatihah seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama Qurra Kufah dan segolongan orang dari kalangan para sahabat dan para tabi'in serta ulama kholaf? Ataukah merupakan sebagian dari ayat atau tidak terhitung sama sekali sebagai permulaan Al-Fatihah? Seperti yang dikatakan oleh ulama penduduk Madinah dari kalangan ahli Qurra dan ahli fikihnya. Kesimpulan pendapat mereka terbagi menjadi 3 pendapat, seperti yang akan disebutkan nanti pada tempatnya insya Allah. Dan hanya kepadanya kita percayakan. Para ulama mengatakan bahwa jumlah kalimat dalam surat Al-Fatihah semuanya ada 25 kalimat, sedangkan hurufnya sebanyak 113. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir mengatakan bahwa surat ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam mushaf dimulai dengannya. Dan permulaan bacaan dalam sholat dimulai pula dengannya. Menurut pendapat lain, sesungguhnya surat ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Ibnu Jarir mengatakan orang Arab menamakan setiap himpunan suatu perkara atau bagian terdepan dari suatu perkara jika mempunyai kelanjutan yang mengikutinya, sebagaimana imam dalam suatu masjid besar dengan istilah Untuk itu, mereka menyebut kulit yang melapisi otak dengan istilah umurasi. Mereka menamakan panji atau bendera suatu pasukan yang terhimpun di bawahnya dengan sebutan Hal ini dapat dibuktikan melalui perkataan seorang penyair bernama Zurrummah. Ala ra'usihi umulana nakatadi biha jima'u umuri lana asilaha umroh. Pada ujung tombak itu terdapat panji kami yang merupakan lambang bagi kami dalam mengerjakan segala urusan. Kami tidak akan mengkhianatinya sama sekali. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Mekah dinamakan Ummul Qura karena ia merupakan kota paling depan, mendahului semua kota lainnya dan menghimpun kesemuanya. Pendapat lain mengatakan bahwa Mekah dinamakan Ummul Qura karena bumi ini dibulatkan mulai darinya. Adapun surat ini dinamakan Al-Fatihah karena bacaan Al-Quran dimulai dengannya. Dan para sahabat memulai penulisan mushaf imam dengan surat ini. Penamaan surat Al-Fatihah dengan sebutan As-Sab'ul Masani dinilai sah. Mereka mengatakan dinamakan demikian karena surat ini dibaca berulang-ulang dalam sholat pada tiap-tiap rakaat. Sekalipun Masani ini mempunyai makna yang lain seperti yang akan diterangkan nanti pada tempatnya insya Allah. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada mereka Yazid ibnu Harun telah menceritakan kepada mereka Ibnu Abu Zib dan Hashim ibnu Hashim dari Ibnu Abu Zib dari Al-Makbari dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda tentang Ummul Quran. Surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, As-Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Ismail ibnu Umar dari Ibnu Abu Zib dengan lafaz yang sama. Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari mengatakan telah menceritakan kepadaku Yunus ibnu Abu A'la telah menceritakan kepada kami Ibnu Ahab telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Zib dari Sa'id al-Bakbari dari Abu Hurairah bahwa Rasul pernah bersabda surat Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, Fatihatul Kitab dan As-Sab'ul Masani.